pelajaran saya mengenai momentum, impuls, tumbukan, dan juga gerak rotasi. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai momentum. Apa itu momentum? Momentum merupakan besaran vektor yang dinyatakan dengan hasil kali antara massa benda dan juga kecepatan benda. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa besarnya massa benda akan berbanding lurus dengan kecepatan benda tersebut. Selanjutnya yang kedua ada hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum yaitu berbunyi pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan akan sama besar atau nilainya sama jika tidak ada gaya luar yang bekerja. Kemudian kita masuk ke rumusnya. Yang selanjutnya ada rumus momentum dan rumus hukum kekekalan momentum. Rumus momentum itu P sama dengan M dikalikan V. P itu simbol dari momentum. Kemudian M itu merupakan massa benda yang memiliki satuan kilogram, dan V merupakan kecepatan benda yang memiliki satuan meter per second, sehingga momentum benda memiliki satuan kilogram meter per second. Selanjutnya rumus hukum kekekalan momentum. Rumus hukum kekekalan momentum sebenarnya sama dengan rumus momentum. Namun kekekalan momentum itu rumus ketika ada tumbukan, sehingga ada dua benda dan juga dua kecepatan, yaitu kecepatan sebelum dan kecepatan sesudah tumbukan. Yaitu rumusnya M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Selanjutnya impuls. Impuls adalah perubahan momentum pada selang waktu tertentu, atau juga bisa dinyatakan impuls merupakan hasil kali antara gaya dan selang waktu gaya itu bekerja. Contoh peristiwanya yaitu peristiwa ketika bola ditendang dan bola tenis saat dipukul. Nah, impuls ini dapat dirumuskan dengan dua, yaitu I sama dengan F dikalikan delta T, atau F dikalikan selang waktunya, atau juga bisa dirumuskan yaitu impuls sama dengan delta P, atau perubahan momentum. Perubahan momentum dapat dihitung dengan mengurangkan antara P2 atau P akhir dikurangi dengan P awalnya. Impuls itu memiliki satuan yaitu bukan second. Selanjutnya ada jenis-jenis tumbukan. Jenis-jenis tumbukan terbagi menjadi 4. Tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, tumbukan tidak lenting sama sekali, dan tumbukan bola dengan lantai. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna itu terjadi jika koefisien restitusinya bernilai 1. Dan tumbukan lenting sempurna itu misalnya ketika ada dua benda yang bertumbukan, tapi benda itu tuh masih bergerak, jadi terdapat energi kinetik yang tersisa. Kemudian yang kedua ada tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian itu jika koefisien restitusinya lebih dari 2 tapi kurang dari 1. Tumbukan lenting sebagian ini terjadi ketika ada benda, dua benda tumbukan, tapi energi kinetiknya sudah berubah menjadi gaya-gaya lain. Kemudian yang ketiga ada tumbukan tidak lenting sama sekali dengan koefisien restitusinya sama dengan 0. Jadi tumbukan tidak lenting sama sekali ini, benda ketika bertumbukan, setelah bertumbukan dia akan menyatu atau diam, atau juga bisa bergerak tapi bersama-sama. Jadi hal itu terjadi karena kedua benda tersebut memiliki kecepatan yang berbeda. Salah satunya besar, sehingga yang kecepatan yang kecil itu mengikuti kecepatan yang lebih besar. Dari 3 tumbukan tersebut dapat kita simpulkan dengan rumus untuk mencari koefisien restitusinya, yaitu E sama dengan minus V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi V2 dan V1. Kemudian yang terakhir ada tumbukan bola dengan lantai. Tumbukan bola dengan lantai. Tumbukan bola dengan lantai itu misalnya ketika kita melempar bola ke bawah lantai, itu bolanya masih memantul, tidak mungkin langsung berhenti. Sehingga untuk mencari koefisien restitusinya bisa dirumuskan dengan akar H
Selanjutnya gerak rotasi. Gerak rotasi dibagi menjadi momen gaya atau torsi dan juga inersia. Momen gaya atau torsi merupakan gaya yang bekerja pada sebuah benda dengan jarak tertentu terhadap titik pusat pada benda tersebut. Contohnya yaitu yang pertama, titik tumpu jungkat-jungkit berada di antara kedua ujung papan. Yang kedua juga ada gagang pintu berada di tepi pintu yang jauh dengan eksa. Nah, rumus momen gaya itu ada dua. Yang pertama, to sama dengan jari-jari dikalikan dengan gaya, atau to sama dengan jari-jari dikalikan dengan gaya dikali dengan sin theta. Nah, perbedaan dari kedua rumus ini yaitu yang to sama dengan jari-jari dikalikan f itu digunakan ketika benda tersebut tegak lurus terhadap porosnya. Jadi gaya yang diberikan itu tegak lurus atau 90 derajat dengan titik porosnya. Kemudian yang sebelah sana yang r kali f kali sin theta itu dipakai ketika ada sudut yang membentuk gaya tersebut sehingga menggunakan sin theta. Yang r kali f itu kalau tegak lurus kan dia sudutnya 90 sehingga tidak perlu ditulis sin theta karena 90 derajat sinnya itu nilai 1. Yang terakhir ada momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelombangan benda dalam gerak melihat. Kelombangan adalah sifat untuk mempertahankan kedudukannya. Rumus momen inersia dirumuskan dengan I sama dengan